Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita melakukan ibadah live streaming melalui Facebook, di mana pada hari ini kita tahu, kita mengerti dan mendengar bahwa ada himbauan dari Presiden dan pemerintah bahwa kita harus melakukan social distancing, di mana kita tidak boleh atau kalau bisa dihindarkan untuk bertemu dalam keramaian dikarenakan mewabahnya virus corona yang sangat mudah menular dan kita sulit mendeteksi siapa yang terinfeksi atau siapa yang terpapar atau membawa virus corona. Karena itu demi kebaikan semuanya, demi terputusnya mata rantai penularan virus corona, maka dengan bijak dan penuh dengan ketaatan terhadap pemerintah, maka kita melakukan ibadah pada hari ini melalui live streaming Facebook. Dan seperti visi misi Jaya Ministry adalah bahwa saya pribadi, Jaya Ministry, berkerinduan untuk membawa jemaat untuk hidup di dalam kebenaran dan pengenalan akan Kristus yang sesungguhnya. Mengapa saudara? Karena bagi Jaya Ministry, bagi saya pribadi, kita tidak mementingkan kuantitas atau jumlah orang yang hadir dalam ibadah. Tetapi pertama-tama kita mendirikan pelayanan ini, kita sangat terpanggil untuk membawa seluruh jemaat atau seluruh member dan teman-teman di Jaya Ministry untuk mengenal apa itu firman Tuhan yang sejati dan siapakah Yesus Kristus yang sejati itu. Melalui berbagai cara kami dari Jaya Ministry menghadirkan pengajaran-pengajaran yang biblical, baik dalam komsel di segala tempat yang kami beri nama move, artinya bergerak dari satu tempat ke tempat lain, bisa di rumah jemaat, bisa di kafe, kita sambil ngopi, kita sambil makan cemilan, kita santai-santai tetapi kita berbicara tentang Tuhan dan firman-Nya. Juga mungkin bisa di tempat rekreasi, itu pernah kita lakukan dan tetap kita lakukan ketika kita hadir di mana saja dan tanpa batas, tanpa tembok, Kristus tetap diberitakan. Dan yang kedua, kita mengadakan fellowship pada hari Minggu, di mana Jaya Ministry, saya pribadi, kami mengundang Bapak Ibu yang terkasih untuk hadir pada ibadah Minggu yang biasa diadakan jam 9 pagi sampai dengan selesai, di mana kami pun hanya merindukan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk mengenal Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang sejati, yang seharusnya Bapak Ibu Saudara terkasih kenal. Karena tanpa mengenal Kristus yang sejati, tanpa mengenal kebenaran firman-Nya yang sejati, saya yakin, Jaya Ministry meyakini kita hidup di dalam penghakiman. Karena kita tidak mengerti sebenarnya apa kerinduan terbesar dari Kristus dalam firman-Nya. Apa sebenarnya kerinduan Allah, Tuhan Sang Pencipta, kepada kita, umatnya, anak-anaknya, milik kepunyaannya, yang ingin Ia sampaikan kepada kita. Tanpa kita mengenal firman yang sejati ini, maka kita hidup penuh dengan rasa bersalah, penuh dengan ketakutan. Dan akhirnya membuat kita juga banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya hanya sekedar religius, ikatan-ikatan religius atau tuntutan-tuntutan agama tertentu. Karena itu saudara, pada pagi hari ini kita adalah bait sucinya. Kita adalah milik kepunyaannya. Roh Kudus, Shekinah, sudah membentangkan tabernakelnya, kemahnya, kerajaan Allah sudah datang di dalam diri kita, di dalam dunia ini. Karena itu dimanapun kita berada, Jaya Ministry, saya pribadi, percaya bahwa kita telah menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itulah ibadah yang sangat logika,
itulah ibadah yang masuk akal. Itulah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu saudara, marilah kita naikkan satu buah lagu, Saat Indah Ku Berhadapan Denganmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, ya Yesus, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Bapak Ibu saudara terkasih bisa menyanyi di rumah sekarang. Ikuti saya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu, oh hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku,
anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih, anugerah-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa seluruh permasalahan hidup kami Tuhan. Kami bawa seluruh permasalahan yang ada di dunia ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, pada hari ini Tuhan, pada hari-hari ini Tuhan, dunia sedang diguncangkan, dunia sedang tergoncang Tuhan dengan kehadiran keberadaan virus corona Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kami tinggal diam di suatu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan Tuhan. Suatu kerajaan yang kekal Tuhan. Suatu kerajaan yang tidak ada awal dan tidak ada akhir ya Tuhan, yaitu kerajaan sorga, kerajaan-Mu sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan, kehadiran-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tinggal di dalam-Mu dan Kau tinggal di dalam kami Tuhan. Memberi pengertian dan pengenalan bahwa Engkau tidak pernah pergi dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan di dalam keadaan hari ini pun Tuhan, di dalam keadaan ketika seluruh manusia tergoncang, seolah-olah berkata Tuhan, mengapa Engkau diam? Mengapa Engkau diam Tuhan? Tetapi kami memiliki suatu keyakinan, Engkau menangis Tuhan, karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau ingin kami semua berdoa, Engkau ingin kami semua mengenal Engkau adalah Tuhan, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang baik, yang tidak pernah memberi batu kepada anak yang minta roti Tuhan, yang tidak pernah memberi ular kepada yang minta anggur. Terima kasih Yesus, Engkau adalah Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang setia Tuhan. Jamah kami Tuhan satu persatu Tuhan, pribadi lepas pribadi pada pagi hari Tuhan. Biarlah kami mengerti, biarlah kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau hadir saat ini selama-lamanya di dalam hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus,
dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku.
masuk hadirat-Mu. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku yang beri damai, yang beri damai, hanya Yesus, yang beri berkat, hanya Yesus, yang beri rohnya, hanya Yesus, sebab Dia Allahku, Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku. Ingin aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus, Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Saudara, kita akan mendengar firman Tuhan. Pada pagi hari ini, judul khotbah saya beri judul Tetaplah Berdoa. Masih dalam tema seri khotbah kita mengenai doa dan bagaimana pentingnya berdoa. Saudara, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesehatan. Kau tetap memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami percaya kekuatan kami bersumber daripada Engkau Tuhan. Kekuatan kami bersumber dari penghiburan yang diberikan oleh Roh Kudus, yang mengaktifkan dinamo hidup kami Tuhan. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berduka, mereka yang kesusahan, mereka yang dalam kesesakan Tuhan. Karena Engkau memberikan kami kekuatan untuk kami mampu, untuk kami memberikan support bagi
para tim medis Tuhan yang sedang bekerja keras Tuhan dalam memberikan pertolongan bagi pasien korban corona Tuhan. Berkati mereka dan keluarga Tuhan, jauhkan mereka dari segala penyakit dan bahaya. Tuhan, kami berdoa pada siang hari ini Tuhan, bahwa virus corona bertekuk lutut di dalam nama segala nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di langit, yang ada di bumi dan di dalam bumi. Kami perintahkan Engkau di dalam nama Yesus bertekuk lutut sekarang juga. Pakailah lidah bibirku Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, yaitu firman yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 6 sampai ke 8. Di sini diceritakan seorang hakim yang lalim dan seorang janda yang miskin yang hidup dalam satu kota yang sama. Saudara, dikatakan di dalam Lukas pasal 18 ayat 6 sampai ke 8, Yesus mengatakan suatu perumpamaan untuk menegaskan kepada murid-muridnya bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata Tuhan di ayat yang ke-6, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara terkasih, saya akan menceritakan bagaimana di dalam Lukas pasal 16 ayat 6 sampai 8, atau kalau kita baca dari ayat 1 sampai 8, dikatakan bahwa di sana ada seorang hakim yang sangat tidak peduli dengan orang lain, tidak punya rasa sungkan atau rasa hormat kepada orang lain. Seorang pun dia tidak hormatin, seorang pun dia tidak pusingin. Dan bahkan hakim ini, saudara yang terkasih, dia tidak takut akan Tuhan. Walaupun dia hidup mau benar, mau tidak benar, dia tidak peduli dengan Tuhan. Bayangkan betapa sadis dan mengisnya seorang hakim ini. Dan bayangkan kalau hakim ini sudah memutuskan suatu keputusan penghukuman atau dia memberi suatu keputusan pengadilan, tidak ada seorang pun yang dapat menyogok dia. Tidak ada seorang pun yang dapat mempengaruhi dia, karena dia tidak peduli dengan orang lain. Dan yang kedua, sekalipun keputusan itu tidak adil, sekalipun keputusan itu berat sebelah atau membela yang salah, sekalipun dia membela yang salah, dia tidak takut akan Tuhan. Karena dia dituliskan di sana, hakim ini, dia hanya berkeras hati bahwa apa yang dia lakukan itu adalah yang terbaik, itu adalah yang terbenar. Dan bayangkan di sini ada seorang janda. Janda di sini dikatakan, saudara, janda yang benar-benar dia hidup hanya seorang diri. Janda di sini artinya janda yang benar-benar tidak mempunyai seorang suami, yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia hidup seorang diri, dan ada kemungkinan dia hidup sebatang kara. Dan bayangkan janda ini sedang berperkara dengan seorang lawan hukumnya, yaitu seorang laki-laki. Dikatakan, ditulis di dalam bahasa asli, seorang maskulin, bergender maskulin, seorang laki-laki yang sedang berperkara dengan dia. Bayangkan saudara, tetapi dikatakan janda ini terus-menerus meminta hakim untuk menolong, untuk membenarkan atau memenangkan perkara ia dari lawannya itu. Dan hakim yang keras dan sadis ini menurut saya, yang harusnya dia tidak peduli dengan orang lain, dan dia tidak takut akan Tuhan, tetapi karena janda itu terus-menerus datang dan seperti mengganggu dia, akhirnya dia membenarkan saudara. Nah, perumpamaan ini saudara dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus untuk kita pada hari ini, untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebenarnya ada apa di balik kebenaran firman Tuhan ini, saudara? Apakah kita masih harus berdoa, ataukah kita sudah tidak perlu berdoa? Dan tetapi mengapa Tuhan Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya? Dan bagaimana Tuhan Yesus bahkan memerintahkan agar kita sebagai orang percaya, bahkan murid-muridnya, adalah untuk selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, kalau saya terjemahkan dari bahasa asli dalam Lukas pasal 18 ayat 6-8, adalah berbunyi begini saudara, bahwa Tuhan meminta kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu pada ayat pertama.
Tidak jemu-jemu di sini adalah tidak menjadi lelah, atau tidak menjadi tawar, atau tidak menjadi kecewa, atau patah hati, atau jatuh semangat, atau tidak jemu-jemu. Dan yang pasti Tuhan pasti akan melakukan atau mengerjakannya bagi kita. Untuk membalas kebenarannya kepada orang-orang milik kepunyaannya, atau orang-orang yang sifatnya terpilih. Siapa yang akan dibalasnya, siapa yang akan diberikan, akan dibenarkan adalah mereka yang berseru atau berteriak kepada Tuhan. Dan secara pasti atau Tuhan menyelesaikan masalah kita tanpa menunda. Tuhan pasti akan mengerjakan atau membenarkan atau membalas kebenaran bagi mereka yang dengan cepat dan segera. Saudara, dikatakan tadi dalam perumpamaan tentang janda dan hakim yang keras ini, saudara, hakim yang lalim ini, saudara. Kita dapat menemukan sebuah kebenaran bahwa doa bagi orang percaya adalah sebuah kesempatan besar untuk menumpahkan seluruh masalah yang ada dalam hidup, serta meminta dengan iman yang teguh karena kita tahu bahwa hanya Tuhan yang sanggup membenarkan diri kita. Saya ulangi, saudara, dari kisah seorang janda dengan hakim yang lalim ini, yang terus-menerus didesak oleh janda ini tuh, saudara. Akhirnya hakim yang tidak menghormati satu orang pun, akhirnya hakim yang tidak takut akan Tuhan pun, ia rela membenarkan perkara si janda ini. Dan dari balik kisah ini, saudara, saya mendapatkan sebuah pesan kebenaran, sebuah kebenaran, saudara, bahwa doa bagi kita orang percaya adalah sebuah kesempatan besar untuk menumpahkan seluruh masalah yang ada pada dalam hidup kita, serta meminta dengan iman yang teguh karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup membenarkan diri kita. Karena itu, saudara, menurut saya, kita harus tetap berdoa. Tetaplah berdoa. Karena doa bagi kita orang percaya adalah sebuah kesempatan besar. Adalah sebuah kesempatan besar untuk kita menumpahkan seluruh isi hati kita, seluruh masalah yang ada dalam hidup kita. Dan kita dengan berani meminta dengan iman yang teguh, karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup membenarkan diri kita. Saudara, mengapa setiap orang percaya harus berdoa dengan tidak jemu-jemu? Karena doa dan ibadah diprakarsai oleh Tuhan sendiri. Di dalam Keluaran 7 ayat 16 dikatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Saudara, Tuhan memiliki kerinduan untuk kita dapat beribadah, untuk kita dapat berdoa, dimanapun, saudara. Bagi kita orang percaya, tubuh kita ini adalah bait Allah, di mana Roh Kudus tinggal di dalamnya, saudara. Jadi Tuhan sejak dahulu kala, Dia menginginkan manusia, umat pilihannya, umat yang Dia kasihi, milik kepunyaannya, saudara. Tuhan ingin kita pergi, atau kita tidak ada yang membelenggu hidup kita, baik aturan-aturan, baik pemerintahan-pemerintahan, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat beribadah kepada Dia. Karena beribadah dan berdoa ini adalah perintah Dia. Tuhan ingin berkomunikasi. Tuhan ingin menjalin suatu persekutuan yang indah dengan kita, umat kepunyaannya. Dan karena ini juga perintah dari Kristus langsung, agar setiap orang percaya terus berdoa dengan tidak tawar hati, tidak patah semangat, dan tidak jemu-jemu. Bahkan untuk menegaskan dan menguatkan perintah ini, Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah perumpamaan seorang janda yang miskin tadi dengan hakim yang lalim yang hidup dalam kota yang sama. Dalam Lukas 18 ayat 1 dikatakan bahwa dikatakan kepada kita bahwa Tuhan Yesus hendak menegaskan dan akan pentingnya murid-murid kita orang percaya berdoa dengan tidak patah semangat atau tidak jemu-jemu, dengan sebuah perumpamaan hakim yang tidak menghormati seorang pun dan hakim yang tidak takut dengan seorang janda tadi. Saudara, hakim yang lalim ini selalu diganggu dan disusahkan oleh seorang janda yang hidup dalam kota yang sama.
Janda di sini tadi seperti tadi awal saya bilang, dituliskan di sana Kera, dia adalah seorang janda yang hidup sendiri karena dia kehilangan suaminya. Kemungkinan suaminya meninggal. Diceritakan dalam Lukas 18 ini, ia sedang berperkara dengan seorang lawannya, seorang laki-laki, atau antropo dalam bentuk gender maskulin. Bayangkan saudara, seorang janda yang hidup seorang diri tanpa suami, dia berperkara dengan seorang laki-laki di sini, atau antropo ini, seorang laki-laki yang mungkin sangat kuat, sangat berpengaruh. Tapi janda ini berperkara dengan orang yang kuat ini, saudara. Tetapi janda ini hanya punya satu harapan. Ketika dia berperkara dengan seorang yang kuat pun, dia hanya punya satu pengharapan, yaitu dia harus mendatangi hakim, yang walaupun dia tahu hakim ini hakim yang lalim. Karena hanya hakim ini yang dapat membela dia. Dan ketika hakim ini bisa membela dia, janda ini sangat yakin hakim ini tidak bisa disogok oleh orang laki-laki yang menjadi lawan hukumnya dengan apapun. Jadi saya ulangi, satu-satunya yang dia bisa lakukan dari janda yang miskin ini, yang seorang diri ini, saudara, dia hanya ingin mendatangi seorang hakim yang lalim, yang tidak peduli, tidak menghormati seorang pun di dunia ini, di kota ini. Karena dia yakin sekali saja hakim ini membenarkan perkara dia, maka lawan hukumnya, seorang laki-laki yang berpengaruh ini, tidak mungkin dapat menyogok hakim yang lalim itu. Dan dikatakan, kalau kita baca sepintas, saudara, kalau kita memposisikan perasaan kita begitu kita membaca firman Tuhan ini, karena kita dipengaruhi oleh berbagai film-film atau mungkin sebuah cerita-cerita yang sangat menyedihkan, sehingga kalau kita membaca kisah ini, saudara, ada kemungkinan janda ini memohon-mohon, saudara, menangis-nangis, atau merengek-rengek untuk dia dibela oleh hakimnya, saudara. Tetapi saudara, di sini di dalam firman Tuhan ini, ketika janda itu mendatangi hakim yang lalim itu, dia datang bukan untuk memohon merengek-rengek, saudara. Di sini ditulis dalam bentuk imperatif, artinya dia menyuruh, dia memerintahkan hakim yang lalim itu. Dengan penuh keberanian, dia datangi hakim itu dengan dia perintahkan, kamu harus membenarkan hak saya dari lawan saya. Bayangkan saudara, seorang janda yang tidak memiliki suami, yang tidak memiliki apa-apa, dia berperang, dia berlawan hukum dengan seorang laki-laki yang sangat berpengaruh. Seorang laki-laki yang berpengaruh, tetapi janda ini dengan penuh keberanian, karena dia tahu hakim itu sekali dia bisa membenarkan dirinya, tidak ada yang bisa menyogok dia. Dan karena itu dia datang dengan penuh keberanian, dan dia datang berkali-kali. Dia dengan tekad hatinya, dia memerintahkan hakim yang bengis dan lalim itu dengan berkata, engkau harus membalas kebenaran saya daripada lawan hukum saya. Awalnya saudara, dalam beberapa waktu hakim itu tidak meluruskan permintaan atau perintah dari janda ini. Akan tetapi karena janda itu terus mengganggu dan menyusahkan hakim tersebut, akhirnya hakim itu yang sebenarnya tidak takut akan Allah dan menghormati seorang pun berkata di dalam hatinya, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim yang tidak takut Allah, hakim yang tidak menghormati seorang pun juga di dalam kota itu, saudara. Karena terus dia diganggu, dan diminta untuk diperintahkan untuk membenarkan perkara si janda ini, saudara. Hakim itu akhirnya juga tergoncang, saudara. Dan akhirnya dia meluruskan permintaan dari janda itu. Karena ia tidak mau terus diganggu dan tidak mau terus diserang. Untuk inilah Tuhan Yesus ingin murid-muridnya, kita orang percaya, berdoa seperti apa yang dilakukan oleh janda yang miskin itu. Dan Tuhan Yesus sangat mengharapkan iman kepadanya tetap ada dan berfungsi aktif di bumi ini saat dia datang kembali. Saudara, karena itu saudara, kebenaran firman Tuhan dari
kisah janda yang miskin ini dengan seorang hakim yang lalim ini, saya menemukan sebuah kebenaran bahwa orang percaya, janda yang penuh tekad dan keberanian, yang percaya, yang yakin bahwa sekali aja hakim ini membela hak dia, membenarkan hak dia, maka tidak ada seorang pun yang dapat membatalkan lagi. Kristus ingin, saudara, kita memiliki iman yang teguh. Sekalipun lawan kita, saudara, keadaan kita hari ini, masalah kita hari ini begitu besar, saudara. Kita mungkin tidak menang mengatasi masalah ini. Kita mungkin tidak menang mengatasi perperangan, problem pada hari ini. Wabah penyakit hari ini. Kesulitan ekonomi hari ini. Keguncangan dunia hari ini, saudara. Tetapi kalau kita tahu ada yang sanggup, hanya satu yang sanggup membela perkara kita. Hanya ada satu yang sanggup membenarkan kita. Dengan kita berani memerintahkan kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, hanya Engkau yang sanggup membela saya. Karena itu, belalah saya. Ini adalah sebuah perintah. Sebuah permintaan yang penuh dengan keberanian kepada Tuhan. Mengapa? Bukan karena kurang ajar, tetapi karena iman. Karena kita percaya cuma Dia yang sanggup. Kalau Dia tidak tolong, untuk apa lagi kita hidup di dunia ini? Kalau kita tidak penuh keyakinan bahwa Dia sanggup meluruskan permintaan kita, untuk apa kita beribadah hari ini? Saudara, karena itu, dengan teguh, tanpa jemu-jemu, tanpa patah semangat, tanpa tawar hati, tanpa kehilangan pengharapan, Tuhan minta kita terus berdoa. Tuhan minta kita memerintahkan bahwa Ia harus membela kita. Seperti Yesus berkata kepada Tuhan, Bapa, ampunilah mereka. Itu adalah sebuah perintah. Di mana seorang nabi, di mana seorang rasul dapat memerintahkan Tuhan. Kalau bukan Dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena itu kita adalah anaknya, milik kepunyaannya. Dia ingin kita pun seperti itu. Kita berkata, Bapa, belalah hak saya. Belalah ekonomi saya. Pulihkanlah kesehatan saya. Pulihkanlah bangsa ini, Tuhan. Pulihkanlah dunia ini. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus, Kau perintahkan segala yang ada di atas langit, di bumi, di bawah bumi. Hari ini juga bertekuk lutut di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan wabah virus corona sekalipun. Saudara, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam berdoa dan beribadah? Karena kita tahu bahwa dalam hidup ini banyak hal yang tidak kita inginkan terjadi. Dan terkadang kita tidak mengerti mengapa semua ini dapat terjadi. Maka ada baiknya kita sebagai orang percaya membangun doa berdasarkan sadarnya kita hidup. Ada baiknya kita membangun doa berdasarkan kesadaran bahwa jikalau kita hidup tanpa Tuhan adalah hidup yang sangat rapuh. Oleh karena itu, biasakanlah kita membangun doa kita secara pribadi, atau di dalam bahasa Ibrani-nya adalah palal. Palal artinya ketika kita seorang diri, saudara. Ketika kita berada dimanapun. Tidak harus berada di dalam gedung gereja. Tidak harus kita berada di tempat biara atau di tempat-tempat persekutuan. Ketika kita seorang diri kita sedang merenungi, kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri. Itu adalah sudah suatu doa atau palal di dalam bahasa Ibrani-nya. Dan bahkan pada jam-jam tertentu kita bila memungkinkan kita memiliki persekutuan-persekutuan doa. Artinya ada jam-jam doa yang kita bangun, saudara. Nah, kata doa yang kita lakukan dalam sehari lebih daripada satu kali, atau mungkin dilakukan beramai-ramai, lebih dari 2 orang, itu disebut dengan kata selota dalam bahasa Aramaik, atau sela dalam bahasa Ibrani, atau salah dalam bahasa Arab. Karena itu, salat, sela, atau selota adalah berdoa yang kita lakukan dalam satu orang, lebih dari satu orang, atau kita lakukan berkali-kali dalam satu hari.
Artinya kita membangun sebuah kebiasaan atau membiasakan diri kita untuk berdoa. Karena kita tahu berdoa adalah kita menyadari bahwa kita rapuh tanpa Tuhan. Berdoa bukan kita hanya bermaksud, bukan kita bermaksud untuk merubah isi hati Tuhan. Tetapi ini adalah sebuah perintah yang Tuhan Yesus berikan sebagai kesempatan besar. Kita dapat menumpahkan seluruh isi hati kita. Kita dapat memerintahkan agar hidup kita dibela, dibenarkan. Karena hanya Dia yang sanggup, saudara. Itu artinya berdoa. Dan bahkan kebiasaan berdoa ini juga dilakukan oleh para rasul dalam doa pribadi mereka. Mereka membiasakan pada jam-jam tertentu untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti yang kita tahu di dalam Kisah Rasul 10 ayat 9, bahkan Petrus kira-kira pukul 12 tengah hari naiklah Petrus ke rumah untuk berdoa. Seperti kebiasaan jam 12, jam 3 mereka berdoa, saudara. Bahkan Cornelius, seorang yang saleh, ia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan dan memiliki jam-jam doa juga, ya saudara. Di dalam Kisah Rasul 10 ayat 30 dikatakan, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Jadi Cornelius, seorang yang bukan Yahudi, tetapi ia seorang yang mengasihi Tuhan. Ia pun memiliki jam-jam doa. Karena itu Alkitab mencatat dia adalah orang yang saleh. Saleh berasal dari kata sela, selota, dan salah. Orang saleh adalah orang yang berdoa. Cornelius, walaupun bukan orang Yahudi, dia disebut orang saleh karena dia hidupnya penuh dengan penyembahan dan berdoa. Seperti Ayub dikatakan orang yang saleh. Kita lihat bagaimana kehidupan Daud. Di muka bumi tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Setiap kali ada anaknya habis melakukan pesta, pasti Ayub melakukan persembahan. Korban syukur, korban persembahan. Setiap hari atau setiap dia ingat apapun, dia selalu naikkan doa. Itulah yang Tuhan bilang, bahkan iblis mengakui bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Karena dengan berdoa dan berjaga kita memperoleh kekuatan. Di dalam Lukas 21:36 dikatakan, ketika kita berdoa dan kita berjaga-jaga, disitulah kita memperoleh kekuatan. Berdoa senantiasa supaya Allah dengan kekuatannya, supaya Allah dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman kita, yang bertujuan agar nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, dimuliakan di dalam kita, dan kita di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya menghimbau, mulai hari ini, saat ini dan waktu ini dan detik ini juga kita berdoa dengan tidak patah semangat, tidak malas-malasan, dan tetaplah berdoa. Terutama untuk wabah COVID-19 ini, marilah kita perintahkan kuasa Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, agar virus corona tunduk dan tidak menjangkiti serta menyakiti seluruh umat manusia lagi. Kita memerintahkan belas kasihan dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus tercurah terus-menerus melimpah dalam udara, air, tanah, dan api. Dalam udara yang bisa dihirup oleh seluruh manusia, menjadi kesembuhan bagi kita semua. Dalam makanan menjadikan kita kuat dan mendapat kesembuhan ilahi. Dalam air sebagai pembasuhan dan pentahiran bagi yang sakit dan menderita. Dalam api, Allah yang memusnahkan segala kuasa yang merusak tubuh manusia ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan, saudara, pada pagi hari ini. Tetaplah berdoa dengan tidak patah semangat. Dengan penuh keyakinan dan percaya diri, marilah kita belajar bersama-sama. Kita memerintahkan Tuhan membela hak kita. Kenapa kita berani meminta seperti itu? Bukan karena kita mau merubah isi hati Tuhan. Bukan kita mau mengatur pikiran Tuhan. Tetapi karena kita beriman, karena kita tahu hanya Dia yang sanggup membela kita. Karena kita cuma tahu hanya ada satu di dunia ini, di seluruh alam semesta ini, yang sanggup membela ekonomi kita, kesehatan kita, keluarga kita, masalah kita. Hanya Tuhan. Karena itu,
di dalam kerapuhan, kita berani meminta kepada Tuhan, belalah hak saya saat ini juga. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan perjamuan kudus, saudara. Kita akan berdoa. Di masa Prapaskah ini kita akan melakukan perjamuan kudus, saudara, untuk mengingat betapa besarnya cinta Tuhan bagi kita dan betapa baik dan besar rahmat-Nya bagi semua umat manusia. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kerinduan-Mu akan perjamuan malam itu telah menjadikan kami layak menghampiri perjamuan kudus ini. Dengan kedatangan-Mu di dunia ini dan kematian-Mu di kayu salib telah menghentikan segala tuntutan hukum dan kematian kekal yang seharusnya kami terima. Kami sangat bersyukur, cawan yang seharusnya kami minum telah Engkau ambil alih dan Kau gantikan dengan cawan perjanjian baru, yang Engkau materaikan dengan darah-Mu sendiri, sehingga kami menjadi milik-Mu di sorga yang tidak mungkin dapat direbut oleh kuasa apapun juga. Roti ini mengingatkan kami akan Engkau ya Yesus Kristus. Engkau sendiri memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang dihadiahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengucap syukur dan hormat dan memuliakan Engkau atas segala kebaikan-Mu. Bahkan Kau telah memberikan hidup-Mu sebagai bukti cinta kasih-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi. Sehingga kami hidup di dalam-Mu dan Kau di dalam kami, serta menerima kehidupan-Mu yang kekal. Penderitaan-Mu dan kematian membawa kami ke dalam persekutuan yang indah bersama-sama dengan Engkau. Sehingga kehendak-Mu telah Kau berikan di dalam kehidupan kami semua. Kami terima roti ini sebagai rasa syukur dan hormat bagi Engkau ya Tuhan Yesus, yang melalui sengsara-Mu telah menebus kami dari perbudakan dosa dan menjadikan kami jemaat-Mu yang kudus, dan alam maut tidak berkuasa atas kami, sebab segala sesuatu adalah dari Engkau dan oleh Engkau, dan kepada Engkau, bagi Engkaulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima roti ini sebagai tanda cinta kasih-Mu kepada kami. Dan kami mengucap syukur atas cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami, sehingga seluruh perjanjian-perjanjian yang bersifat sementara sudah menjadi genap. Lunas telah Engkau bayar oleh darah-Mu sendiri ya Tuhan. Di kayu salib Engkau mengampuni dosa kami semua, dan Engkau berkata, sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehidupan-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami semua. Karena itu jemaat Tuhan, minumlah cawan perjanjian baru yang telah genap dan sempurna dimateraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus dengan penuh hormat dan sukacita penuh. Minumlah. Thank you, Jesus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kebenaran kabar baik-Mu ya Tuhan, bahwa kami bukan saja tidak jemu-jemu untuk berdoa, bahwa kami bukan saja tidak patah semangat dalam berdoa, atau kami tawar hati, atau kami kehilangan pengharapan, tetapi justru melalui kisah janda yang miskin dan hakim yang lalim ini Tuhan, sekalipun lawan hukum, lawan perang yang kami hadapi begitu berat ya Tuhan, tetapi karena kami tahu hanya ada satu pribadi yang sanggup membela kami, membenarkan kami. Karena itulah kami berdoa kepadamu. Karena itulah dasar kami berdoa Tuhan. Karena di dunia ini tidak ada yang dapat diharapkan lagi. Seluruh dunia hari ini goncang Tuhan. Tetapi hanya ada satu kerajaan, hanya ada satu pribadi yang tidak pernah digoncangkan oleh apapun juga. Itulah dasar kami berdoa Tuhan. Kami minta Tuhan pada siang hari ini, Tuhan pulihkanlah dunia.
kesehatan dunia ini Tuhan. Kami minta Tuhan, pulihkan penderita yang terinfeksi corona. Pulihkan kehidupan mereka Tuhan. Biar seluruh dunia mengenal hari ini bahwa mereka harus berlindung, bahwa mereka harus meminta dan berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, pulihkanlah keluarga kami, ekonomi kami Tuhan, studi kami, rumah tangga kami, kesehatan kami, seluruhnya Tuhan. Karena hanya ada satu yang kami percaya yang sanggup menolong kami, cuma Engkau sendiri ya Yesus. Karena itu kami tidak akan patah semangat, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan kehilangan pengharapan ketika kami berharap hanya Engkau yang sanggup melakukan segalanya. Di dalam nama Yesus berkati jemaat Jam Ministry ya Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu yang telah Engkau tinggalkan bagi kami terima pada hari ini. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita dan daripada Yesus Kristus dan serta penghibur yaitu Roh Kudus sendiri. Mulai hari ini sampai selama-lamanya diberkatilah kita. Amin.